Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Rabu 25 September 2024 tertulis di dalam Surat Filipi pasal 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kaca mobil di bagian depan biasanya lebih besar daripada spion. Itu didesain demikian bukan tanpa alasan. Karena jikalau itu terbalik atau dibuat misalnya kaca spion itu lebih besar daripada kaca depan, mungkin yang akan terjadi adalah kecelakaan. Mengapa? Karena fokus menjadi apa yang ada di belakang. Terlalu banyak melihat apa yang ada di belakang dan sempit atau terlalu sedikit melihat apa yang ada di depan. Maka itu akan sangat tidak baik, yang saya sebut bisa mendatangkan kecelakaan. Sebaliknya, kalau kita ikuti apa yang ada sekarang, kaca depan itu dibuat lebar, lebih besar, supaya pandangan ke depan tidak terhalang oleh apapun. Fokus ke depan itu benar-benar clear dan jelas. Dan kalaupun harus melihat ke belakang, itu hanya untuk sesekali. Itu hanya sebagian kecil dari apa yang bisa kita lihat di belakang. Agaknya kenyataan itu boleh kita gambarkan dengan apa yang disebutkan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 13 ini. Dia mengatakan bahwa dia melupakan apa yang telah di belakangnya, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Melupakan artinya itu tidak dijadikannya sebagai fokusnya. Itu tidak dijadikannya sebagai perhatian intinya. Kalau dia fokus ke situ, maka dia tidak akan menemukan kebahagiaan sejati ditangkap oleh Yesus menjadi pengikutnya. Rasul Paulus mengetahui dan menyadari kalau melihat secara lahiriah, melakukan hal-hal keagamaan, dia sangat-sangat banyak yang bisa diandalkan. Secara hal lahiriah, dia menguasai Taurat, dia melakukan tradisi dengan ketat, dia bahkan membela agama Yahudi dengan keras. Itu dilakukannya semuanya dulu sebelum dia ditangkap. Kalau dia mau memfokuskan ke sana, itu bisa membuat dia bermegah sebenarnya. Namun, dia tidak akan menemukan keselamatan dalam Yesus. Itu sebabnya dia melupakan itu dan dia fokus ke depan. Dia menyambut keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dia melihat ke depan, mengikuti ritme hidup yang telah ditentukan atau diperlihatkan oleh Yesus. Itulah yang membuat dia sampai kepada kesimpulan, apa yang kumiliki dulu kayaknya itu sebuah kerugian. Dan setelah aku bertemu dengan Yesus atau ditangkap dengan Yesus, itu menjadi keuntungan. Fokusnya sekarang berubah, yaitu kepada Yesus Kristus dan segala kehendaknya. Ini menjadi pengajaran penting bagi kita pada saat ini. Mari mengarahkan fokus kita kepada Yesus Kristus. Tidak
menjadikan hidup kita ini terlena dengan memandang kehidupan kita masa lalu. Tapi kita harus banyak fokus melihat ke depan bersama-sama dengan Yesus Kristus menjalani kehidupan supaya kita sampai kepada keselamatan dan kebahagiaan yang digambarkan oleh Rasul Paulus, atau keuntungan yang disebutkan oleh Rasul Paulus dengan mengikut Yesus. Fokus harus kepada Yesus. Perhatian kita ke depan adalah mengikut Yesus, meneladani Yesus, dan menyamakan hidup kita ini dengan hidup Yesus. Karena hanya dengan itulah kita akan melihat kemuliaan dan keuntungan bagi orang-orang yang setia kepadanya. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih firman-Mu supaya kami mampu mengalihkan fokus kami bukan kepada diri kami sendiri dan juga masa lalu kami dengan segala capaiannya, tapi kami mengarahkan fokus kami hanya kepadamu, kepada anak-Mu Yesus Kristus. Itulah yang menjadi penuntun kami untuk menjalani hidup sampai kepada kemenangan, kepada kemuliaan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Ya Tuhan, kuatkanlah kami oleh Roh Kudus-Mu untuk tetap fokus ke masa depan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.